Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamda abdin ta'akkada anna al-'izzata innama tuktasabu bittiba'i sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi a'adda an-nar liman istahana bi awamirihi wa nasiya yawmat tanad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh safwatu ahli ar-rasyad wal irsyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hulama'il amjad. Amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahida هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita Allah jadikan umat beliau, Allah jadikan hamba Allah yang bersyukur dan menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma insyaallah. Kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan dan kebahagiaan, kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah hamba ya Allah mempunyai anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada hamba, taat kepada Allah dan Rasulnya. Berikanlah kepada hamba ya Allah rizki yang halal yang banyak yang penuh dengan berkah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan ibadah. Sehatkanlah ya Allah badan hamba, jauhkan diri hamba dari virus-virus yang menular ya Allah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menjadi skenario Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah kehidupan manusia.
supaya Rasulullah SAW bisa memberikan contoh atau menjadi contoh atau memberikan pelajaran tentang bagaimana kita berakhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Liutammima makarimal akhlak. Adapun aku diutus, kata Rasulullah SAW, liutammima, yaitu untuk menyempurnakan, untuk mengajarkan, menuntun, membimbing manusia supaya berakhlak mulia. Supaya berakhlak mulia, baik berakhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun berakhlak kita kepada sesama manusia, bahkan akhlak kita sama lingkungan hidup, flora dan fauna. Apakah Rasulullah mengajarkan semuanya itu sampai kita berakhlak baik kepada flora, pohonan ataupun fauna, binatang-binatang? Banyak sekali contohnya. Rasulullah SAW sangat suka dengan tanaman, pepohonan, sampai karena sangat sukanya Rasulullah, batang kurma yang hampir kering itu berbicara sama Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Bagaimana dengan faunanya, dunia binatangnya? Bahwa Rasulullah SAW sampai mempunyai binatang-binatang kesayangan. Rasulullah mempunyai onta, sampai Rasulullah memberikan nama tersendiri bagi onta tersebut dan lain sebagainya, yang membuktikan bahwa Rasulullah SAW mencontohkan akhlak bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kepada seluruh alam jagat raya semesta. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW ada terkandung akhlak yang sangat mulia yang patut kita jadikan contoh. Nah, sobatku yang Allah muliakan. Jadi agama Islam nih, agama apapun, khususnya agama Islam, itu yang dikedepankan, yang sangat penting bukan masalah hukum ini dan hukum itu, bukan masalah ilmu ini dan ilmu itu, bukan masalah dia hafal Quran ataupun hafal hadis dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kana khuluquhul Quran, bagaimana kita bisa menerapkan Al-Quran, kita bisa mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kana khuluquhul Quran, sampai Aisyah radhiyallahu an ketika ditanya, apa sih akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran berjalan. Jadi Rasulullah mengamalkan Al-Quran sehingga apa? Mempunyai akhlak yang mulia. Nah, ini kita harus contoh nih. Kita bukan hanya belajar membacanya, bukan hanya belajar tafsirnya, bukan hanya menghafalkannya 30 juz, tetapi yang terpenting adalah mengamalkannya. Salah satu contoh ketika Rasulullah SAW melepas kepergian seseorang, ya, melepas kepergian seseorang. Kalau kita kan ya udah goodbye ataupun ya udah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cukup. Tapi kalau Rasulullah didoakan, ya. Di antara akhlak Nabi SAW yang menunjukkan kemuliaan dan kasih sayangnya ialah bila beliau mengantarkan kepergian seseorang, maka beliau tidak melepaskan jabatan tangannya dari orang itu sebelum orang tersebut yang lebih dahulu melepaskannya. Sesudah itu beliau mengucapkan nasihat-nasihat, di antaranya adalah berupa doa, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang sahih, kana idza wada'a rajulan akhadha biyadihi fala yada'uha hatta yakuna ar-rajulu huwa allazi yada'u yadah wa yaqulu astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Lalu Rasulullah mengucapkan, aku serahkan kepada Allah agamamu, aku serahkan kepada Allah amanatmu, dan aku serahkan kepada Allah pungkasan amal perbuatanmu. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Nah, hal seperti itu selalu dilakukan oleh Nabi SAW ketika melepas kepergian seseorang, terutama sahabat-sahabatnya yang terdekat, apalagi keluarganya. Tidak melepaskan pegangan tangan terlebih dahulu menandakan kita berat untuk melepaskan kepergian sahabat atau juga keluarga. Tapi kalau orang yang hendak pergi sudah melepaskan pegangan tangannya, hal itu menandakan bila dia sudah siap berpisah dengan kita.
Dan orang yang kita sayangi pergi, hendaklah kita memberikan pesan yang baik. Terutama kita berikan nasihat. Jangan lupa nak, kamu sholat ya. Kamu sholat, siapapun dirimu kalau nggak sholat, tidak ada nilainya, tidak ada artinya kamu di hadapan Allah dan juga manusia. Kamu sholat nak ya, ingat. Atau nasihat seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah sahabatku yang Allah muliakan, ini di antara akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita kan berbeda. Kadang-kadang orang mau pergi, ya udah goodbye ya. Apa maksudnya ini? Mendingan kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, mendingan. Ya, biasanya kita begitu. Hati-hati di jalan. Nah, sobatku yang Allah muliakan, jadi akhlak adalah yang paling utama. Ya, akhlak adalah yang paling utama karena Al-Quran sudah menjadi mulia dan memuliakan orang yang akan menjadi mulia ketika dia mengamalkan Al-Quran, bukan hanya menghafalkannya. Tidak terlalu penting, tetapi yang terpenting adalah mengamalkan, mengaktualisasikan, merealisasikan Al-Quran. Jadi kata Rasulullah SAW, di antara akhlak yang beliau paling suka adalah as-sumtu sayyidul akhlak, wa man mazaha ustukhiffa bihi, wa man mazaha ustukhiffa bihi. Hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami dari Anas. As-sumtu sayyidul akhlak, berdiam merupakan akhlak yang utama. Dan barang siapa gemar bergurau, dan barang siapa ia gemar berbicara, ngerumpi, bercanda, ngelawak, maka ia dianggap enteng. Apa pemahaman enteng di sini? Yaitu remeh. Dia itu tidak mempunyai martabat. Sekalipun punya akan diremehkan orang. Kenapa? Sering bercanda, banyak berbicara, ngerumpi, dan ini yang sering kita lakukan. Sementara kata Rasulullah SAW, berdiam merupakan akhlak yang paling utama. Dan barang siapa gemar bergurau, berbincang, berbicara, ngerumpi, ngegosip apalagi, maka ia dianggap remeh. Dia akan dianggap remeh oleh orang-orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan kita nih, bahkan para penceramah yang tidak bisa melucu dalam ceramahnya kurang mendapat perhatian. Bahkan tidak jarang yang dibawa pulang oleh jamaah justru lucunya saja, bukan kajiannya. Gitu. Justru dalam ceramah itu kalau bisa menyedikitkan tertawa, melucu. Ini kita diperbanyak. Memang gaya-gaya retorika, ya, speak of art, seni berbicara, larinya ke sana. Tetapi semua itu adalah metode dakwah. Yang penting jangan berlebihan. Dari awal sampai akhir ketawa mulu kayak pelawak. Nah ini sobatku ya. Jadi sekali lagi, bahwa sayyidul akhlak adalah as-sum. Sayyidul akhlak as-samit. As-sumtu, berdiam merupakan akhlak yang paling utama. Karena kata Rasulullah SAW, falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia senantiasa berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Kalau nggak bisa, diam. Nah ini sobatku ya. Jadi sekarang kita coba, diamnya bukan hanya bicara, diamnya bukan hanya bicara, tetapi diam juga mengantisipasi jari kita nih dari ngetik yang tidak di media sosial. Semua orang sekarang hampir punya handphone, apalagi sudah Twitteran, Facebookan, WhatsAppan, Masya Allah ya. Si Anu kan begini ngetik, sama aja ya. Falyakul khairan sayyidul asumtu sayyidul akhlak. Pengen ngetik nih, nggak bermanfaat. Pengen ngetik lagi, nih kurang, takut adanya hoak nih. Pengen ngetik lagi, wah ini bermanfaat nih, mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh. Begitu harusnya, diteliti. Bahkan ulama-ulama sekarang ini tidak jarang yang mereka tidak punya handphone. Tidak jarang yang di rumahnya, saya pernah datang ke rumah seorang ulama, di rumahnya tidak ada listrik. Listrik tidak ada. Kalau listrik sudah nggak ada, TV nggak ada, radio nggak ada, handphone tidak ada, semuanya yang berbau listrik nggak ada. Kelihatannya kan sulit, tetapi merasakan indahnya luar biasa hidup seperti itu. Tidak sibuk dengan handphone, tidak sibuk untuk nonton TV, zikir saja.
Masya Allah, luar biasa ya sahabatku ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dikit demi sedikit. Kita bisa mengamalkan Al-Quran dikit demi sedikit. Kalau bisa banyak, semakin banyak. Kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita bisa mencontohnya. Dan kita bisa mempunyai akhlak yang mulia. Insya Allah. Allahumma ahsin khalqi kama ahsanta khuluqi. Ya Allah, perbaikilah, perindahlah jasadku sebagaimana kau perindah akhlakku ya Allah. Karena akhlak itu adalah karunia dari Allah, kita minta sama Allah. Rasulullah aja itu akhlak ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita. Ya Allah, tanamkanlah kepada diri kami akhlak-akhlak yang mulia ya Allah, kepada anak-anak kami, kepada putra-putri kami ya Allah, akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa Anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar Rahimin, irhamna wal muslimin. Rabbana la sahlan illa ma ja'altahu sahlan, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Sahil umurana fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.